Baik, selamat sore kawan-kawan. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat. Perkenalkan, nama saya Agustina Telembanua, NPM 2100900021, kelas B, Fakultas Ekonomi. Sebagai judul saya, analisa perilaku konsumen dan faktor keluarga dan keputusan membeli. Dosen pengampu Bapak Antonius Yanto Gebang, SE, MM. Bagian A, analisa perilaku konsumen. Perilaku konsumen adalah studi yang mempelajari bagaimana konsumen mencari, memilih, membeli, menggunakan, dan mengevaluasi suatu barang atau jasa dalam memenuhi kebutuhannya. Menurut Kotler dan Kohler 2016, perilaku konsumen merupakan studi tentang cara individu, kelompok, dan organisasi menyeleksi, membeli, menggunakan, dan mendisposisikan barang, jasa, gagasan, atau pengalaman untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka. Dari pengertian tentang perilaku konsumen di atas dapat diperoleh dua hal yang penting, yaitu: satu, sebagai kegiatan fisik, kedua, sebagai proses pengambilan keputusan. Berdasarkan beberapa definisi yang telah disebutkan di atas, dapat disimpulkan bahwa perilaku konsumen adalah semua kegiatan, tindakan, serta proses psikologis yang mendorong tindakan tersebut pada saat sebelum membeli, ketika membeli, menggunakan, menghabiskan produk dan jasa, setelah melakukan hal-hal di atas atau kegiatan mengevaluasi. Mempelajari atau menganalisis perilaku konsumen merupakan suatu yang sangat kompleks, terutama karena banyaknya variabel yang mempengaruhi dan kecenderungannya untuk saling berinteraksi. Oleh sebab itu, untuk mempermudah, digunakan model perilaku konsumen. Perilaku pembelian konsumen dipengaruhi oleh faktor-faktor atau Kotler dan Kohler. 1. Faktor budaya. Subbudaya dan kelas sosial sangat penting bagi perilaku pembelian. Budaya merupakan penentu keinginan dan perilaku paling dasar. Masing-masing budaya terdiri dari subbudaya, mencakup kebanggaan, agama, kelompok ras, dan wilayah geografis. A. Subbudaya. Setiap budaya mempunyai kelompok-kelompok yang lebih kecil atau sekelompok orang yang mempunyai sistem nilai yang sama berdasarkan pengalaman dan situasi hidup yang sama, yang meliputi kewarganegaraan, agama, ras, dan daerah geografis. Bagian B. Kelas sosial. Hampir setiap masyarakat memiliki beberapa bentuk struktur kelas sosial. Kelas sosial adalah bagian-bagian masyarakat yang relatif permanen dan tersusun rapi, yang anggota-anggotanya memiliki nilai-nilai, kepentingan, dan perilaku yang sama. Nomor 2. Faktor sosial. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku sosial seperti kelompok acuan, keluarga, serta peran dan status sosial. Bagian A. Kelompok acuan terdiri dari semua kelompok yang memiliki pengaruh langsung atau tatap muka atau tidak langsung terhadap sikap atau perilaku seseorang. Bagian C. Keluarga merupakan organisasi pembelian konsumen yang paling penting dalam masyarakat, dan para anggota keluarga menjadi kelompok acuan yang paling primer yang paling berpengaruh. Bagian D. Peran dan status terlihat pada kedudukan orang itu di masing-masing kelompok. Peran meliputi menghasilkan status. Ketiga, faktor pribadi. Faktor pribadi meliputi usia dan tahap siklus hidup, pekerjaan dan keadaan ekonomi, kepribadian dan konsep diri, serta nilai dan gaya hidup. A.
Dalam usia dan tahap siklus hidup, jenis kebutuhan akan produk akan nampak perbedaan yang disesuaikan dengan umur seseorang dalam memenuhi suatu kebutuhan. B. Pekerjaan dan keadaan ekonomi membuat seseorang mempunyai pola konsumsi yang berbeda. C. Kepribadian dan konsep diri membuat seseorang mempunyai ciri bawaan psikologis manusia yang mampu mempengaruhi perilaku pembelian, gaya hidup, dan nilai merupakan pola hidup seseorang di dunia yang terungkap pada aktivitas, minat, dan opini. 4. Faktor psikologis. Sigmund Freud mengasumsikan bahwa kekuatan psikologis yang membentuk perilaku manusia tidak disadari dan bahwa seseorang tidak dapat sepenuhnya memenuhi motivasi dirinya. 4 proses psikologis antara lain: motivasi, persepsi, pembelajaran, dan memori. A. Motivasi mampu membuat seseorang untuk bertindak melakukan pembelian. Persepsi merupakan proses yang digunakan untuk menginterpretasikan suatu informasi guna untuk menciptakan gambaran dunia yang memiliki arti. B. Persepsi. Itu bisa mempengaruhi perilaku konsumen secara aktual. C. Pembelajaran dan meliputi perubahan perilaku seseorang yang timbul dari pengalaman. D. Proses memori merupakan tindakan mendapatkan kembali ingatan yang merujuk pada bagaimana informasi membangkitkan ingatan kita. Bagian A. Faktor keluarga dan keputusan membeli. Itu salah satu modal dalam pencapaian keberhasilan bagi perusahaan atau pemasar adalah pemahaman akan konsumennya. Selain pengetahuan yang mendasar tentang konsumennya itu jawaban akan siapa itu konsumen. Pemahaman yang penting tentang konsumen adalah jawaban tentang mengapa mereka membeli dan bagaimana mereka membeli produk. Pengetahuan segi demografis dari konsumen akan mengidentifikasi konsumen dari faktor jenis kelamin, usia, pendidikan, pekerjaan, dan pendapatan, tempat tinggal, status keluarga, hingga ciri fisik. Pengetahuan akan hal ini akan mengungkap siapa itu konsumen. Kedua, pemahaman tentang konsumen dari segi demografis, psikologis, dan lingkungan menunjukkan akan adanya perilaku pembelian yang bersifat individu maupun kolektif atau organisasi. Perilaku pembelian, pengetahuan, dan konsumen yang bersifat kolektif yang banyak mendapat perhatian adalah pengambilan keputusan pembelian keluarga atau family decision making. Nomor 3, menunjukkan pertanyaan yang biasanya muncul dalam pengambilan keputusan pembelian oleh keluarga adalah siapa pihak yang memiliki permasalahan untuk kebutuhan produk. Bagaimana jenis dan merek yang dipilih? Apakah setiap anggota keluarga menganggap atribut produk yang dipilih sama? Orang tua yang biasanya sebagai pembeli aktual, apakah orang tua juga membuat pilihan produk? Pilihan produk ditentukan oleh anak, orang tua, atau beberapa kombinasi. Siapa saja orang tua yang terlibat. Banyak produk yang ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan dalam kehidupan keluarga karena perusahaan berkepentingan untuk mempelajari perilaku pembelian keluarga, terutama akan barang dan jasa, untuk memenuhi kebutuhannya. Di antara produk perlengkapan rumah tangga, ada produk yang dalam penggunaan maupun proses pembeliannya lebih banyak melibatkan semua anggota keluarga. Produk elektronik, televisi, dan ruang keluarga adalah contohnya. Penelitian tentang bagaimana keluarga melakukan proses pembelian akan jenis produk seperti ini menjadi menarik.
Dalam pengambilan keputusan pembelian konsumen, keluarga memiliki pengaruh yang strategis. Keluarga menurut Schiffman 2007 mendefinisikan keluarga sebagai dua orang atau lebih yang dikaitkan oleh hubungan darah, perkawinan atau adopsi yang tinggal bersama-sama. Hal yang senada diungkapkan Firmani 2013. Ia mendefinisikan keluarga sebagai dua atau lebih orang yang berhubungan darah, perkawinan atau adopsi, dan tinggal bersama. Pada dasarnya, keluarga memiliki 4 fungsi, yaitu sebagai pendukung keuangan, pendukung emosional, gaya hidup keluarga, dan sosialisasi. Pada umumnya, pada keluarga tradisional, suami adalah pencari nafkah keluarga dan kepala keluarga, sedangkan istri adalah memberi nasihat dan support moral dalam keluarga. Peran penting biasanya dimainkan oleh suami, cenderung mementingkan atribut produk, sedangkan istri lebih mementingkan estetika produk ketika dalam pembelian produk. Atau Gupta 2013. Pembelian oleh konsumen ada yang cenderung merupakan pengambilan keputusan individu atau keputusan bersama seperti keluarga. Beberapa atau semua anggota keluarga dapat terlibat dan satu orang dapat memainkan peran tertentu atau bahkan semua dalam proses pengambilan keputusan. Peran-peran tersebut adalah A. Inisiator adalah anggota keluarga yang mengeluarkan ide atau mengidentifikasi suatu kebutuhan. B. Gatekeeper adalah anggota keluarga yang melakukan pencairan informasi dan mengontrol aliran informasi yang tersedia untuk kelompok. Dalam konteks organisasi gatekeeper mengidentifikasi kemungkinan vendor dan produk untuk seluruh kelompok untuk dipertimbangkan. C. Influencer adalah anggota keluarga yang mencoba untuk mempengaruhi hasil proses keputusan pembelian. D. Buyer adalah anggota keluarga yang secara aktual melakukan pembelian. E. User adalah anggota keluarga menggunakan produk atau jasa tersebut. Sementara itu, Schiffman 2007 menambahkan adanya 3 peran yang lebih merinci peran. Tinjauan terhadap semua peran ini memberikan pandangan lebih lanjut bagaimana para anggota keluarga berinteraksi dalam berbagai peran mereka yang berhubungan dengan konsumsi, yaitu A. Orang yang mempengaruhi atau influencer, anggota keluarga yang memberikan informasi pada anggota keluarga lain mengenai suatu produk atau jasa. B. Penjaga pintu atau gatekeeper, anggota keluarga yang mengontrol arus informasi mengenai produk atau jasa pada keluarga. C. Pengambilan keputusan atau decider, anggota keluarga dengan wewenang untuk menentukan secara sepihak atau bersama-sama untuk keputusan berbelanja, membeli, memakai, atau tidak lagi menggunakan produk atau jasa tertentu. D. Pembeli atau buyer, anggota keluarga yang sesungguhnya melakukan pembelian produk atau jasa tertentu. E. Orang yang mempersiapkan atau prepares. 2. Anggota keluarga yang mengubah produk menjadi suatu bentuk yang layak untuk dikonsumsi oleh para anggota keluarga lainnya. Bagian A. Pemakai atau user, anggota keluarga yang menggunakan atau mengkonsumsi produk atau jasa tertentu. B. Pemeliharaan atau maintainer, anggota keluarga yang merawat atau memperbaiki produk sehingga ia memberikan keputusan yang berkesinambungan. C. Pembuang atau disposer, anggota keluarga yang memulai atau melakukan proses pembuangan atau menghentikan pemakaian produk atau jasa tertentu. C. Perilaku pembelian,
Setiap konsumen mungkin akan melakukan pengambilan keputusan yang tidak sama tergantung pada jenis keputusan pembelian. Pembelian yang rumit dan mahal mungkin melibatkan lebih banyak pertimbangan pembeli dan lebih banyak peserta. Asasel membedakan 4 jenis perilaku pembelian konsumen berdasarkan tingkat keterlibatan pembeli dan tingkat diferensiasi merek atau Asasel 1998. 1. Perilaku pembelian yang kompleks atau rumit. Konsumen terlibat dalam sebuah pembelian yang rumit saat mereka terlibat dalam sebuah pembelian dan menyadari adanya perbedaan signifikan di antara berbagai merek. Konsumen melewati proses pembelajaran pertama, mengembangkan keyakinan mengenai kemudian sikap dan selanjutnya membuat pilihan membeli. 2. Perilaku pembelian pengurang disonansi atau ketidakcocokan. Terkadang konsumen sangat terlibat dalam sebuah pembelian namun melihat sedikit perbedaan dalam merek-merek. Keterlibatan yang tinggi disadari oleh fakta bahwa pembelian tersebut mahal, jarang dilakukan dan beresiko. 3. Perilaku pembelian karena kebiasaan. Perilaku pembelian yang menjadi kebiasaan terjadi di bawah kondisi keterlibatan konsumen yang berubah dan perbedaan merek yang dirasakan besar. Konsumen tidak mencari informasi secara efektif mengenai merek, mengevaluasi karakteristik merek, dan mengambil keputusan berbobot mengenai merek mana yang akan dibeli. 4. Perilaku pembelian yang mencari variasi. Konsumen menjalani perilaku pembeli yang mencari variasi dalam situasi yang ditandai keterlibatan konsumen rendah, tetapi perbedaan merek dianggap berarti. Dalam hal seperti ini, konsumen seringkali mengganti merek. D. Proses keputusan pembelian. Konsumen melalui 5 tahap pada setiap pembelian. Kotler, Philip, dan Armstrong, Gary 2004. Pertama, pengenalan kebutuhan. Proses pembeli dimulai dengan pengenalan kebutuhan, di mana pembeli mengenali adanya masalah mata kebutuhan. Pembeli merasakan perbedaan antara keadaan nyata dan keadaan yang diinginkan. Kedua, pencarian informasi. Konsumen dapat mencari informasi dari beberapa sumber. Sumber ini termasuk: pertama, sumber pribadi, keluarga, teman, tetangga, dan kenalan. 2. Sumber komersial, iklan, wiraniaga, agen, kemasan, dan pajangan. 3. Sumber publik, media massa, dan organisasi penilai konsumen. 4. Sumber pengalaman, penegangan, pemeriksaan, dan menggunakan produk. Bagian 3. Evaluasi alternatif. Suatu tahap ketika konsumen menggunakan inflasi untuk mengevaluasi merek alternatif dalam perangkat pilihan. Keputusan membeli, suatu tahap di mana konsumen benar-benar membeli produk. Perilaku pasca pembelian. Tugas pemasar tidak berakhir ketika produk telah dibeli oleh konsumen. Setelah membeli produk, konsumen akan mengalami tingkat kepuasan atau ketidakpuasan. Tugas pemasar tidak berakhir saat produk dibeli, melainkan berlanjut hingga periode pasca pembelian. Pemasar harus membantu kepuasan pasca pembelian, tindakan pasca pembelian, dan pemakaian atau pembuangan pasca pembelian. Baik, sekian dan terima kasih dari saya.